Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kami akan mempresentasikan uh, laporan dari proyek kami yang berjudul Sistem Pembayaran Bus Antar Kabupaten Berdasarkan Jarak Tempuh, milik kelompok 6 yang dianggotai oleh Fatimah Lubis, Emma Sari, Muhammad Rafli Reza Azmi, Abdullah Fatih Farhat, dan Andi Mauliza. Baik, pada slide pertama, ini adalah tentang deployment diagram, yang mana kita tahu deployment diagram ini sebagai penggambaran arsitektur sistem yang akan dideploy atau diimplementasikan pada lingkungan fisik. Jadi di sini terlihat aplikasi kami yaitu yang sistem pembayaran berdasarkan jarak tempuh, yang nama aplikasinya yaitu Bagogo. Di sini memiliki 4 entitas fisik yaitu klien, aplikasi, hardware, dan database yang bisa diakses dengan menggunakan smartphone. Jadi aplikasinya bisa diakses klien menggunakan smartphone, dan di dalamnya berisikan data penumpang, tarif pembayaran, tarif pembayaran perjalanan yang ditempuh, serta scan titik awal dan titik akhir. Data jarak tempuh akan ditentukan oleh hardware yaitu GPS, kemudian data yang didapat dibawa ke aplikasi dengan bantuan Bluetooth ESP32. Nantinya aplikasi akan mengcover data jarak tempuh bus menjadi tarif pembayaran. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh kawan kami. Baik, ini adalah komponen diagram. Komponen diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur internal dari sistem yang akan dibangun. Di sini terdapat front end dan back end. Pada front end ini adalah sistem yang akan ditampilkan pada user. Itu sebuah aplikasi. Di sini user bisa melihat daftar penumpang, buka pembayaran, scan titik akhir, dan scan titik awal. Kemudian ada back end. Di back end ini terdapat sebuah server yang berisi database. Kemudian ada device, yaitu hardware akan dibangun. Di sini terdapat GPS dan ESP32. Kemudian antara server dan front end ini berkomunikasi dengan HTTP. Back end dan front end ini saling terhubung. Kemudian antara hardware dan front end aplikasi dibuka menggunakan Bluetooth melalui ESP32. GPS akan membaca jarak tempuh dan menginputnya ke database pada server dan akan ditampilkan pada aplikasi. Kemudian aplikasi akan menghitung tarif dengan mengambil data dari GPS yang tadinya diupload ke server dengan mengkalikannya pada jarak pada titik akhir. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, untuk skematis rangkaiannya dapat dilihat pada layar, ada gambar untuk skematis rangkaian. Di situ ada beberapa proses tahapan skematis rangkaian untuk proyek yang akan dibangun nantinya. Untuk penjelasan prosesnya itu, yang pertama ada start. Start ini untuk menandakan proses tahapan mana yang akan menjadi langkah awal yang nantinya terlebih dahulu dilakukan. Kemudian ada persiapan alat. Persiapan alat sini kita menyiapkan alat yang nantinya akan membantu melakukan perhitungan jarak tempuh dengan bantuan GPS. Kemudian GPS ini terhubung dengan Node MCU ESP32 dengan cara menginstal library. Hasil hitung jarak tempuh ini akan dikirim ke smartphone dengan bantuan Node MCU ESP32 dengan menggunakan Bluetooth. Selanjutnya ada tahapan buka aplikasi. Di sini membuka aplikasi tujuannya itu untuk mengkoneksi alat dengan perangkat mobile. Selanjutnya connect Bluetooth ESP32. Di sini untuk mengoneknya itu menggunakan Bluetooth beacon yang ada di ESP32. Tujuannya untuk mengirimkan sinyal yang berulang-ulang agar dapat terhubung dengan smartphone. Kemudian jika prosesnya terkonek, maka aplikasi dapat langsung bekerja dengan normal.
Namun jika belum, maka kembali ke tahapan proses persiapan alat. Selanjutnya, jika terkonek, maka akan lanjut ke proses tahapan scan titik awal, di mana di sini untuk menandakan titik awal user melakukan perjalanan. Kemudian tahapan selanjutnya mengumpulkan data jarak tempuh, yaitu dengan GPS tadi. Untuk jarak tempuhnya akan dihitung dari titik awal user bergerak hingga titik akhir user sampai ke tujuan. Kemudian proses scan titik akhir untuk menandakan titik akhir user melakukan perjalanan. Selanjutnya proses convert data ke tarif. Di sini hasil data jarak tempuh akan dikumpulkan. Hasil data jarak tempuh yang dikumpulkan dari titik awal ke titik akhir akan diubah menjadi tarif pembayaran. Ini dengan bantuan yang namanya tarif engine yang ada di server yang sudah ditetapkan di aplikasi. Nah, kemudian ada proses tahapan menampilkan tarif pembayaran. Dari converting data ke tarif pembayaran akan ditampilkan di halaman smartphone, yaitu pada halaman tarif pembayaran. Kemudian yang terakhir N, yaitu menandakan proses tahapan skematis telah selesai. Baik, untuk slide selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Hi-Fi prototype final alat. High fidelity prototype ini adalah prototype yang merupakan gambaran dari produk final atau produk yang sudah jadi. Hi-Fi prototype dari proyek ini nantinya akan menggunakan casing, di mana casing akan berbentuk kotak segi 4 yang dibuat dari kayu. Di dalam casing tersebut terdiri dari komponen-komponen seperti Arduino, breadboard, SP32, dan juga GPS. Komponen-komponen tersebut yang mendukung kerja dari alat yang akan dibangun nantinya. Alat ini juga akan terhubung dengan aplikasi dengan menggunakan bantuan dari SP32 yang berfungsi sebagai menyediakan koneksi Bluetooth untuk menghubungkan antara hardware dengan aplikasi dan juga GPS yang akan menentukan titik posisi dari user. Pada proyek ini, alat yang digunakan yaitu GPS, ESP32, dan Arduino. GPS ini berfungsi untuk menentukan titik, dan GPS akan mengirim datanya ke ESP32 yang dihubungkan menggunakan kabel jumper yang sesuai dengan pin kedua perangkat. Selanjutnya, program ESP32 menggunakan bahasa pemrograman seperti bahasa C atau Python. Pastikan menggunakan lingkungan pengembangan terpadu seperti Arduino IDE. Kemudian install dan gunakan library untuk GPS pada ESP32. Beberapa library yang dapat digunakan antara lain TinyGPS++, ada FreeGPS, uBlock, atau library bawaan dari platform yang digunakan. Selanjutnya, baca data dari GPS menggunakan library yang telah diinstal pada ESP32. Kirim data GPS ke perangkat lain melalui Bluetooth. Untuk protokol Wi-Fi atau Bluetooth dapat menggunakan modul Wi-Fi atau Bluetooth pada ESP32. Selanjutnya, atur data yang dapat diterima pada perangkat penerima. Baik, selanjutnya yaitu Hi-Fi prototype final alat. Berikut adalah Hi-Fi prototype final alat kami, di mana terdiri dari beberapa komponen yaitu GPS, SP32, dan smartphone. GPS akan menangkap sinyal dari satelit, kemudian nanti GPS akan menginstal sebuah library yang akan terkonek dengan ESP32. Kemudian ESP32 dengan menggunakan koneksi dari Bluetooth, dia akan menghubungkan antara aplikasi dengan hardware yang akan dikontrol oleh smartphone dari si user atau penumpang.
Berikut tampilan dari final aplikasi. Yang seperti yang kita ketahui, high fidelity prototype ini adalah gambaran dari produk final ataupun produk yang sudah jadi. Sedangkan gambar-gambar berikut adalah merupakan HiFi prototype dari aplikasi yang akan kami buat, di mana aplikasi ini juga akan terhubung dengan hardware melalui bantuan dari ESP32 dengan koneksi Bluetooth. Pada gambar sebelah kiri ini merupakan tampilan dari halaman utama aplikasi, di mana di halaman tersebut itu terdapat data-data penumpang yang mengikuti perjalanan trayek bus pada saat itu. Kemudian di sebelah kanan terdapat tampilan berupa penumpang melakukan scan tiket pada barcode yang terdapat pada tiket untuk menentukan titik awal di mana posisi penumpang naik ke dalam bus. Selanjutnya, kemudian nantinya titik dari posisi penumpang akan terbaca seperti contohnya di sini posisi penumpang terbaca yaitu Jalan Supratman, Medan. Dan selanjutnya penumpang melakukan scan kembali terhadap tiket untuk menentukan titik akhir dari tujuan penumpang. Kemudian posisi penumpang akan terbaca seperti contohnya Jalan Soekarno-Hatta, Banda Aceh. Selanjutnya, kemudian setelah melakukan scan tiket akhir, penumpang akan dibawa ke tampilan akhir, yaitu berupa tampilan yang menampilkan total tarif yang harus dibayarkan oleh penumpang. Seperti contohnya yaitu Jalan Soekarno-Hatta, Banda Aceh bertotalkan 180.000. Dan apabila penumpang telah melakukan pembayaran, penumpang dapat menekan tombol konfirmasi pembayaran dan akan menampilkan halaman selanjutnya yang menyatakan notifikasi bahwasanya pembayaran telah berhasil. Kemudian aplikasi akan kembali lagi ke halaman utama atau ke halaman home. Sekian dari HiFi prototype kami. Mohon kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.